Shalom saudara, shalom sekali lagi dan selamat bertemu, selamat beribadah kepada kita semua. Kita bersyukur sekali lagi karena ternyata Tuhan itu sungguh baik, luar biasa bagi kita, senantiasa memelihara bahkan melindungi kita. Walaupun sekarang banyak orang sedang ketakutan oleh karena virus COVID-19 yang melanda dunia, tapi kita tetap terpelihara di bawah naungan Tuhan. Jadi pada pagi hari ini saya ingin memberkati kita melalui firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan karena Engkau Allah yang sungguh baik, senantiasa menjaga, memelihara kami, bahkan melindungi kami. Jadi terima kasih karena Tuhan itu luar biasa dan baik bagi setiap kami. Jadi sebentar kami akan bersama dengan firman Tuhan. Kami berdoa mohon penyertaan Roh Kudus Tuhan memberkati firman-Mu, memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Dan mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita belajar satu tema yang sederhana, yaitu belajar sesuatu. Kita belajar sesuatu dari keadaan dunia pada saat ini. Jadi saya ambil dari surat Roma pasal 12 ayat 12. Surat Roma pasal 12 ayat 12. Bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, kita tahu bahwa dunia saat ini begitu kritikal, ya, dimana kalau kita lihat banyak orang-orang yang berusaha untuk mencari sesuatu agar mereka terhindar daripada virus ini. Namun kita orang Kristen, orang percaya tetap yakin bahwa di dalam Tuhan kita selamat, di dalam Tuhan kita dilindungi. Jadi itu sesuatu yang harus kita belajar. Jadi karena itu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini, apa yang kita pikir? Saya secara pribadi ada sesuatu yang saya belajar di sini, di mana saya berbangga karena Tuhan jadikan saya sebagai prajuritnya yang terus berperang di dalam alam roh melalui doa, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Jadi keadaan yang seperti ini yang dihadapi oleh dunia tidak seharusnya membuat kita lekah, tidak seharusnya membuat kita hilang tumpuan kepada Tuhan. Tapi di sebaliknya akan terus menguatkan kita. Jadi kita belajar itu. Jadi apa yang kita temukan di dalam keadaan dunia pada saat ini? Di dalam keadaan dunia yang kritikal sedang berdepan dengan virus COVID-19 ini. Daripada firman Tuhan, kita belajar apa yang kita temukan. Ketakutan? Iya, benar. Bahwa kita temukan ketakutan. Secara manusia memang kita rasa takut. Dan rasa kadang-kadang berputus asa melihat perkembangan berita-berita yang kita lihat, yang kita dengar. Bahkan yang kita baca di media. Membuat kita putus asa. Seolah-olah tidak ada cara lain, seolah-olah tidak ada lagi cara untuk kita menghadapi virus ini. Namun pada pagi hari ini kita lihat firman Tuhan cukup jelas menyatakan kepada kita, bersukacitalah dalam pengharapan, bersukacita di dalam Tuhan, walaupun dunia rasa takut, berputus asa pada saat ini, berusaha untuk mencari jalan mengatasinya. Tetapi di dalam Tuhan sudah pasti kita ada jalan keluar untuk mendapat kemenangan terhadap peperangan ini. Kalau kita lihat di dalam
Surat Roma pasal 15 ayat 13 bunyinya, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, waktu Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia pernah berpesan bahwa seorang penolong kuberikan kepadamu, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan melindungi kita, berperang bagi kita. Jadi karena itu, biarlah kita terus andalkan harapan kita di dalam Tuhan. Karena kalau kita bandingkan dengan kekuatan kita untuk berperang dengan keadaan dunia saat ini, memang kita tidak mampu, terbatas. Walaupun banyak kaedah-kaedah yang diberikan oleh dunia, jaga kebersihan itu satu, bahkan jangan kemana-mana, PKP diguna pakai, itu satu kaedah yang sangat baik. Tetapi percayalah dan yakin bahwa kaedah yang lebih baik daripada itu, yaitu tetap tinggal di dalam Tuhan. Dia adalah sumber perlindungan kita. Yang kedua, apa yang kita temukan dalam situasi dunia saat ini? Nilai kita. Siapa kita di dalam Tuhan yang sesungguhnya? Di situ kita akan lihat siapa kita, ya. Kalau penderitaan melahirkan tahan uji, dan ketahuilah bahwa iman kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan, kalau kita bertahan, tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti memberi kemenangan kepada kita untuk mengatasi masalah ini. Jadi itu yang kalau kita lihat di dalam pasal 5 ayat 4, dalam Roma pasal 5 ayat 4, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bagi setiap orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan, tekun menghadapi situasi ini, tetap percaya dan yakin kepada Tuhan, dia mampu bertahan. Dan ketahanan itu akan memberi kepada kita pengharapan bahwa di dalam Tuhan kita mampu atasinya. Nah, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah kepribadian kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Walau bagaimanapun banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, bila berdepan dengan situasi yang membuat banyak orang putus asa, mereka juga berputus asa, hilang tumpuan kepada Tuhan. Seharusnya perkara yang seperti ini membuat kita lebih lagi bersandar kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Kita telah menyaksikan itu di dalam firman Tuhan. Daud waktu berdepan dengan musuh, tidak bermaya lagi, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan memberi kepadanya kemenangan. Jadi kita percaya bahwa nilai kita di dalam Tuhan, melalui keadaan yang seperti ini, akan membuat kita lebih kuat lagi datang kepada Tuhan. Memurnikan nilai kita agar nilai itu tidak pernah menjadi pudar. Ya, jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah lupa kepada oknum yang kita percaya, yang kita sembah, yaitu Allah yang perkasa, Allah yang penuh dengan keajaibannya, yang mampu memberi kepada kita jalan keluar. Yang ketiga, apa yang kita temukan? Melalui firman Tuhan ini kita temukan dorongan. Di mana kalau kita lihat banyak orang yang berpaling kepada Tuhan dalam keadaan yang seperti ini. Orang yang sudah lama tidak bersekutu dengan Tuhan, orang yang lama tidak berdoa kepada Tuhan, saat ini saya percaya dan yakin sudah mulai berdoa. Mulai berdoa, itu satu dorongan yang sangat indah, yang positif, yang menyadarkan kita bahwa hanya di dalam Tuhan kita mampu dilepaskan. Berdoa dan berdoa. Bahkan kalau kita lihat di media banyak dikongsikan di situ tenaga-tenaga pekerja yang bekerja di hospital, kita lihat mereka berdoa. Luar biasa, saudara. Kenapa saya katakan itu luar biasa? Karena kita sebagai orang percaya dipakai oleh Tuhan menjadi tenteranya untuk berperang di alam roh.
menghadapi keadaan dunia saat ini yang begitu takut dengan virus COVID-19. Jadi kita sebagai prajurit, saudara, dipakai oleh Tuhan, seharusnya berbangga karena kita berperang di alam ruh. Jadi kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 berbunyi demikian, tetaplah berdoa. Ini satu dorongan yang sangat indah. Saat kita sedang takut, kita berdoa kepada Tuhan. Saat kita sedang dunia sudah tidak ada cara lagi, kita berdoa kepada Tuhan. Itu satu cara yang efektif, yang berkesan, yang boleh memberi kepada kita kemenangan total. Karena kita percaya bahwa yang bertindak melalui doa kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Yang terus melindungi kita, yang terus memberi kemenangan kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan. Belajar sesuatu daripada keadaan dunia ini. Apa yang berlaku dalam dunia ini. Kita dapat melihat ketakutan kita. Kita dapat melihat nilai kita di dalam Tuhan. Bahkan kita mendapat dorongan untuk terus lebih kuat bersekutu dengan Tuhan. Untuk terus lebih lagi di dalam doa kita berseru dan berseru. Jangan berputus asa. Berseru terus kepada Tuhan yang merupakan sumber kekuatan, sumber pelepasan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi itu firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang singkat, Bapa. Kami percaya melalui firman Tuhan ini kami belajar sesuatu. Di mana apa yang berlaku dalam dunia saat ini memberi kepada kami rasa takut dan gentar. Namun berjalan bersama dengan Tuhan kami tetap mendapat kekuatan. Begitu juga Tuhan, keadaan dunia pada saat ini menimbulkan nilai kami yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Yang walaupun selama ini Tuhan kami leka, bahkan menyia-nyiakan waktu bersama dengan Tuhan. Keadaan seperti ini membuat kami berpaling kepada Tuhan sekali lagi. Berharap kepada Tuhan. Bahkan situasi yang dihadapi oleh dunia pada saat ini memberi dorongan kepada kami agar terus berdoa. Berseru kepada Tuhan merupakan sumber kemenangan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.